Pria itu membawa pulang gadis itu dengan paksa. Gadis itu hendak melarikan diri. Dia terkejut setelah membuka pintu. Si pria melihatnya tidak menyukai tempat ini. Dia menjentikan jarinya. Dia adalah pemeran utama pria yang memiliki kekuatan dingin dan kejam. Pastinya ia tampan. Dia adalah dewa kematian yang abadi. Dia lucu dan menggemaskan. Dia baik hati, namun hidupnya berjalan buruk. Dia adalah pemeran utama wanita yang menyedihkan. Kisah apa yang akan terjadi di antara mereka? Dong Kyung adalah seorang editor novel web. Hari ini, dia datang ke rumah sakit untuk mendesak seorang penulis dokter untuk mengirimkan naskahnya. Dia juga memeriksakan dirinya sendiri. Sayangnya, dia didiagnosis menderita kanker otak di usia muda. Jika menjalani operasi, dia dapat hidup selama 1 tahunan. Ada berbagai efek samping. Dan tanpa operasi, hanya tersisa waktu 3 bulan, dan kepalanya akan semakin sakit. Orang normal akan menyangkal pernyataan seperti itu akan menjadi kenyataan, menangisi ketidakadilan atau yang lainnya. Tapi Dong Kyung sangat tenang, tidak hanya tidak meneteskan air mata. Ketika hendak pergi, dia meminta dokter untuk mengirimkan naskahnya sesegera mungkin. Bahkan dokter belum pernah melihat pasien seperti itu. Begitu keluar dari rumah sakit, Dong Kyung menerima pesan dari kekasihnya, memintanya datang ke kafe untuk bertemu seseorang. Ketika Dong Kyung tiba di kafe, ia menyadari bahwa wanita itu adalah istri kekasihnya. Ternyata, selama ini dia telah ditipu oleh seseorang yang telah menikah. Dan percakapan di antara mereka di kafe diposting di internet. Semua orang menyebutnya pelakor. Seluruh orang di perusahaan tahu tentang kabar ini. Ia juga mendapati kekerasan verbal oleh sekelompok orang yang tidak tahu kebenarannya. Bahkan di kereta bawah tanah, ia direkam oleh seorang pria. Sekarang Dong Kyung benar-benar tidak tahan. Ia mengejar pria bejat itu hingga keluar dari kereta bawah tanah ke jalan raya. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Tanpa diduga, jalan tiba-tiba runtuh. Satu persatu nasib buruk. Dalam perjalanan pulang, turun hujan lebat. Bank mengirim SMS kepadanya tentang pinjamannya. Hari ini adalah hari peringatan kematian orang tuanya. Tidak hanya adiknya, Sun Kyung yang hanya tahu bermain game tidak pulang. Dia bahkan meneleponnya untuk meminta uang. Semua hal buruk terjadi pada Dong Kyung. Setelah minum sedikit, dia pergi ke balkon. Ketika dia melihat bintang jatuh, dia membuat permintaan. Biarkan dunia berakhir. Hancurkan semuanya. Keinginan ini untuk kehancuran dunia. Miul Mang yang sedang berulang tahun mendengarnya. Miul Mang bukanlah manusia. Dia adalah perwujudan dari kehancuran dan kematian di dunia. Dia sangat menderita setiap hari. Karena apapun yang dia lakukan, dia akan menyebabkan bencana. Misalnya, jika dia ingin mengendarai mobil, akan ada kecelakaan mobil di jalan. Menyalakan pematik api, jalan akan runtuh tiba-tiba. Kehadirannya hanya membawa kehancuran. Dia sudah lama bosan hidup seperti ini. Dia lelah dengan dunia ini. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tuhan memberinya hadiah untuk mengabulkan keinginan manusia, memberinya rasa kehidupan di tengah nasib buruknya. Keinginan Dong Kyung menarik perhatiannya. Jika keinginan Dong Kyung untuk menghancurkan dunia bisa dikabulkan, maka dia akan bisa mengakhiri kehidupan abadi yang buruk ini. Sehingga ia menemui Dong Kyung. Apa yang kau lakukan di sini? Kaulah yang memanggilku ke sini. Aku tidak meneleponmu. Miul Mang. Dong Kyung sama sekali tidak menganggapnya serius. Ia pikir otak pria itu bermasalah. Untuk membuktikan identitas aslinya, Miul Mang menunjukkan kekuatannya padanya. Dong Kyung mengira dia sakit, sehingga berhalusinasi. Meskipun nantinya ia percaya bahwa Miul Mang adalah dewa kematian, tapi dia menolak untuk membuat harapan kehancuran dunia menjadi nyata. Miul Mang menggunakan berbagai godaan untuk meyakinkannya. Menjanjikannya membuat rasa sakit penyakitnya hilang, dan memenuhi kebutuhan hidupnya, serta menunjukkan padanya kekuatannya yang luar biasa. Tapi Dong Kyung tidak tergerak sama sekali, memaksa dirinya untuk mengabaikannya. Saat melintasi jalan raya, penyakit Dong Kyung tiba-tiba kumat. Jatuh ketika dia mendengar suara burung yang memekakkan telinga. Sebuah truk sedang melaju kencang. Saat itu, Miul Mang beraksi, menggunakan kekuatan untuk menghentikan waktu, dan menggunakan kesempatan ini untuk mengancam Dong Kyung. Pilih. Apakah ingin mati di sini? Atau raih tanganku? Dong Kyung terpaksa menyetujuinya agar ia hidup. Dalam waktu 3 bulan, dia akan menghancurkan dunia. Miul Mang akan memastikan bahwa Dong Kyung tidak akan menderita, dan dia bisa membuat keinginan lain. Namun, Miul Mang mengikat tali merah ke Dong Kyung, mengatakan tali merah ini dapat mencegahnya rasa sakit kepala. Tetapi setiap hari harus diisi daya. Cara mengisi ulang adalah berpegangan tangan. Bukankah tali merah digunakan untuk mengikat pernikahan? Dengan begini, mereka akan berpegangan tangan untuk sementara waktu setiap hari. Dengan adanya Miul Mang yang menemaninya, Dong Kyung merasakan kehangatan di hatinya. Dia telah melewati semuanya sendirian. Sekarang, akhirnya dia memiliki seseorang yang menemaninya. Dong Kyung bertanya pada Miul Mang tentang hukuman jika melanggar kontrak. Miul Mang memberitahunya, jika melanggar kontrak, maka orang yang kamu cintai akan mati. Dong Kyung memikirkan satu-satunya anggota keluarganya, adik yang tidak pengertian, Sun Kyung. Dia membesarkannya dari kecil.
Bagaimana dia bisa membiarkannya mati untuknya? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Dong Kyung menyesal seketika. Miulmang membiarkan memilih sesuai keinginannya. Mereka kembali ke tempat pilihan hidup dan mati. Sekali lagi, Dong Kyung terpaksa berkompromi. Tapi dia tidak memaafkan Miulmang. Dia pergi ke studio foto untuk mengambil foto pemakamannya. Miulmang mengikutinya kemana-mana. Dia bahkan berinisiatif untuk mengajak Dong Kyung berbicara, mengeluh kepadanya bahwa hidupnya juga sangat menyedihkan dan tidak berdaya. Saat ini, jari Dong Kyung tidak sengaja tergores. Aku bilang, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Sebenarnya, meskipun Miulmang hidup abadi, tetapi karena kekuatan pembawa bencana dalam dirinya, hidupnya tidak menyenangkan sedikit pun. Dia ingin mengakhiri siksaan ini sejak lama. Dong Kyung memiliki keinginan yang sama dengannya. Mungkin ini juga membuat Miulmang tidak merasa kesepian lagi. Dong Kyung juga berempati padanya. Mari kita hidup bersama. Dan mereka mulai hidup bersama, sebagai dewa kematian yang dingin dan kejam. Tapi dia punya perasaan yang dalam untuk seorang manusia. Setelah menyadari ini, Miulmang tidak ingin terjerat dengannya lagi, dan mulai menyiksanya. Jika Dong Kyung tidak ingin menderita karena penyakitnya, dia harus berpegangan tangan dengannya sebelum pukul 12 malam. Tapi Miulmang menolak untuk memberikan tangannya, hanya untuk menyiksanya, untuk membuatnya memenuhi janjinya. Dong Kyung memilih mati daripada menyerah. Pada akhirnya, hati Miulmang terenyuh. Setelah memegang tangannya, Dong Kyung membuat keputusan. Aku memutuskan untuk jatuh cinta padamu. Agar aku tidak kehilangan apapun. Untuk mencapai tekad ini, bahkan jika ia sangat membenci pria ini, tetapi ia juga tidur bersamanya. Dong Kyung juga membiarkan Miulmang ke dunia mimpinya. Dalam mimpinya, dia memainkan permainan peran. Dia berperan sebagai siswi yang lemah, menyuruh Miulmang berperan sebagai kakak kelasnya yang menyelamatkan. Dong Kyung merasa terlalu berlebihan. Ia mengubahnya ke adegan di mana dia bertemu dengan senior yang dia cintai di perguruan tinggi. Melihat tampilan lembut Miulmang yang memakai kacamata, Dong Kyung merasa malas seketika. Kali ini diganti dengan CEO yang mendominasi dan istri mudanya. Keduanya tampak canggung pada saat yang sama. Dong Kyung membuat permintaan untuk memasuki dunia mimpi Miulmang. Ini adalah taman yang indah. Di mana-mana ada bunga. Tapi setelah Miulmang melangkah, seluruh bunga layu, dunia menjadi abu-abu. Dong Kyung mengerti mengapa Miulmang selalu bersembunyi. Dia berjalan dan meraih tangannya. Kehidupan kembali berwarna. Miulmang yang telah dilihat isi hatinya, sedikit kebingungan. Dia melepaskan tangan Dong Kyung dan kembali ke dunia nyata. Dong Kyung memberitahu Miulmang bahwa dia telah memaafkannya. Karena awal dari cinta adalah pengampunan. Sejak saat itu, mereka semakin dekat. Mereka melewati banyak hal bersama, saling menyembuhkan satu sama lain. Dong Kyung yang awalnya memutuskan untuk jatuh cinta padanya, agar dunia tidak hancur. Orang yang paling dia cintai juga tidak akan mati. Tapi dia tidak pernah terpikirkan, dia benar-benar jatuh cinta padanya. Melihat Miulmang yang menghilang sedikit demi sedikit di depan matanya, Dong Kyung hanya bisa menangis dan berdoa. Berdoa agar Miulmang tidak meninggalkannya. Sebenarnya, akhir dari kehancuran adalah kehidupan baru. Suatu hari, Miulmang akan terlahir kembali. Cerita berakhir sampai di sini. Ini adalah drama yang bisa membuat orang pesimis dapat memahami kembali makna kehidupan. Setelah menontonnya, Anda akan menyadari bahwa hidup itu anugerah. Tapi drama Korea benar-benar memutar otak. Bisakah Anda jatuh cinta pada dewa kematian? Bahkan hal seperti itu tidak mungkin terjadi jika dewa kematian bisa melakukannya. Lalu Dewiku, apakah saya juga punya kesempatan?